Yang diajarkan juga adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tadi dijadikan sejarahnya itu dibangun bukan hanya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi meneruskan pembangunan 10 tahun yang dilakukan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mega. Tidak pernah menafikan juga yang dilakukan oleh Gus Dur. Menaik lagi ke Pak Habibie, Pak Harto, kemudian Bung Karno. Semua, saya setuju nih Kang Bima Arya. Semua presiden punya masa. Semua presiden punya tantangannya. Semua presiden punya gaya. Kalau nggak gitu mungkin Amerika juga nggak akan dapat presiden kayak Donald Trump gitu, ya gitu. Nah, ya, artinya apa? Artinya mungkin saat lalu 2014 Pak Jokowi adalah pilihan dari masyarakat, ya. Tapi ke depan bukan Putin kan? Nah, ya kita punya lebih baik dari Putin lah, insya Allah, ya. Saya teruskan. Tapi saya harus menjawab juga. Ya, ketika ada hutang memang sudah diwariskan. Kalau katakan kemarin disebut ini warisan 2.700 triliun zaman pemerintahan yang lalu. Zaman Pak Harto pun sudah ada warisannya. Zaman Pak Harto waktu itu warisannya kecil 551,4 triliun. Tapi waktu itu rasionya terhadap PDB itu 57, sekian. Karena terlalu panjang saya nggak ingin ungkapkan. Pak B.J. Habibie masih naik, malah justru rasionya tinggi 85,4. Kemudian zaman Gus Dur 88,7, zaman Ibu Mega terakhir itu memang sudah sampai kepada rasio 56,5, sudah menurun. Pak SBY terakhir 2014 itu sudah turun 24,7%. Sekarang naik lagi. Jadi artinya apa? Hutang itu adalah harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat, kemampuan juga pemerintah untuk membayar hutang, karena itu akan tiba lagi kepada masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama, Bang Bar. Saya tidak pernah, kami ya, bukan sayanya. Kami dididik di Partai Demokrat itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena kita lihat tadi pemimpin yang nyalah-nyalahkan gini. Gitu. Lihat tangan saya, Bang Bar. Dia nunjuk-nunjuk gini. Satu jari yang ke sana, 3 jari itu nunjuk dia sendiri. Sebenarnya. Jadi sebenarnya yang nunjuk-nunjuk itu yang nunjuk dia sendiri sebenarnya, gitu loh. Jadi ya, saya nggak tahu lah siapa ya. Artinya begini, artinya mari kita membangun negeri ini dengan baik tanpa perlu kemudian menyalah-nyalahkan periode yang sebelumnya. Pak Roy, semua punya berjasa, Pak. Iya, iya. Saya tadi nggak motong. Anda tadi mau motong saya potong sekali saja. Oke, silakan. Pak Roy, saya tidak menyalahkan siapapun. Masalahnya adalah jabatan presiden bukan jabatan yang membutuhkan berbagai macam pencarian pembenaran bahwa tidak melakukan ini. Setuju. Di situ ada tanggung jawab. Setuju. Dan dalam hal ini saya katakan, karena saya partai oposisi dulu, selama 10 tahun pemerintahan SBY, itu memang perlu dikritisi dan ada yang tidak dilakukan dan banyak. Mohon maaf saya menggunakan kalimat ini. Makasih. Ya. Terima kasih. Jadi semua itu tugas kita. Kami dari Partai Demokrat juga dalam posisi partai tengah, ya. Apa yang baik, tagline kami itu. Apa yang baik kita lanjutkan, apa yang kurang baik kita perbaiki. Ya, jadi data-data tadi misalnya sekarang bangun begini. Contoh juga ketika kami mengawasi BP Batam waktu itu. Ya, sudah jelas Bapak dan Ibu semua. Di Batam sendiri sekarang kelihatan sekali bahwa dari sekitar 120 shipyard yang ada, sekarang tinggal 20. Berarti tinggal 16%. 300.000 buruh di PHK. Di Jogja juga kami mengalami demikian. Kemarin kami melakukan panen padi. Ya, di Sleman. Ya, tapi kami juga mendengar suara dari rakyat, masyarakat di Jogja khususnya, daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, dan juga di Jawa Tengah. Kami juga mendengar apa yang bisa dipanenkan itu kemudian tidak bisa dijual. Karena apa? Karena impor. Iya, ini fakta Mas. Ini data langsung. Dan itu rakyat yang berada di tengah-tengah. Silakan tanyakan ke rakyat yang bukan pendukung langsung Pak Jokowi, bukan pendukung langsung Pak Prabowo. Nah, jadi itu tengah-tengah. Nah, saya ingin menutup gini Pak Karni. Ya, apa yang tadi dibuka oleh Ki Dalang Suciwati itu menarik sekali. Pak Suciwati menjadi saksi. 2014 yang lalu, 2014 yang lalu, saya mementaskan sebuah wayang. Ya. Judulnya ada di situ yang tadi ditampilkan, yaitu Petruk waktu itu. Petruk jadi ratu. Ya, Petruk jadi ratu. Dan itu kondisinya, ya mohon maaf, ya seperti yang sekarang ini. Ya, betul. Mbak, tadi Pak Sujoto sangat dalam sebenarnya. Tadi ada 2 Petruk. Ada Kresna,
Ada Prabu Kresna. Prabu Kresna itu tokoh dari kewibawaan, kemudian ilmuwan. Tapi ada juga Semar yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat dalam. Artinya pernah ada di negara Ngalengka waktu itu, ya, bahwa terjadi suatu ketika negara itu dipimpin oleh Bathara Kala, tetapi berwujud Petruk. Nah, sebenarnya tampaknya di luar itu halus, tapi sebenarnya dalamnya jahat. Masya Allah. Wah. Semoga itu bukan di Indonesia. Itu hanya terjadi di pewayangan. Terima kasih. Dalam. Oh iya. Dalam. Pemirsa, baru saja Roy Suryo menutup segmen ini dimulai dengan halus, ternyata tajam sekali. Pemimpin besar itu bukanlah orang yang melakukan sesuatu perbuatan besar, tapi orang yang bisa menggerakkan orang-orang biasa untuk melakukan hal yang besar. Ronald Reagan. Kita rehat sejenak.